Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana. Saya mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan BES2 LPTK UIN Dato Karama Palu tahun 2024 dengan NIM 241700296. Asal saya dari Kabupaten Buol. Hari ini, Selasa tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan pengambilan video pembelajaran uji kinerja di sekolah saya, SDN 7 Gadung, dengan materi ketika kehidupan telah berhenti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Ya. Siapa yang pimpin doa? Oke, silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Alhamdulillah. Baik, sudah siap belajar ya? Ya. Semua buku silakan dipersiapkan di atas meja. Sudah? Ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, Ibu mengecek dulu kerapiannya. Ini laki-laki sudah rapi atau belum? Sudah. Perempuan? Sudah. Bajunya diisi di dalam semua ya? Ya. Nah, tempat duduknya juga begitu, dirapikan. Jangan ada yang miring ke kanan, miring ke kiri. Sudah? Sekarang Ibu tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Ripka. Kenapa Ripka? Kita doakan semoga Ripka cepat sembuh ya. Ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, minggu lalu kalian belajar tentang apa? Surat Al-Baqarah. Siapa yang masih ingat tentang apa itu surah Al-Baqarah? Iya, menjelaskan tentang keimanan. Iya, siapa satu orang? Iya, kamu. Menjelaskan tentang apa surah Al-Baqarah? Kalau dan berbagai berdiri. Tentang keimanan dan berbagai pertakwaan keteladanan dalam keimanan. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, ternyata masih ada yang ingat ya pelajaran minggu lalu. Nah, sekarang kita hari ini belajar tentang ketika kehidupan telah berhenti. Nah, sekarang kalian perhatikan tampilan yang ada di layar sini. Gambar 1 yang di atas, gambar 2 yang di bawah ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian tentang gambar 1? Gambar 1 yang ini ya. Tentang pemakaman. Nah, apakah kalian pernah melihat peristiwa kematian seseorang? Pernah. Oke.
Kejadian alam apa yang mengakibatkan kerusakan seperti di gambar 2 yang di bawah ya? Gempa bumi, oh tsunami, oke. Nah, bagaimana perasaan kalian melihat bencana alam dan peristiwa kematian seseorang? Bagaimana perasaan kalian? Ya, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan ya. Tahukah kalian anak-anakku bahwa suatu saat nanti akan terjadi bencana alam yang sangat dahsyat yang akan menghancurkan alam semesta ini. Nah, itu hari kiamat. Hari kiamat ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang harus kalian capai setelah proses pembelajaran. Kalian peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian hari akhir. Jadi kalian bisa menjelaskan apa itu hari akhir. Nah, yang kedua, menyebutkan jenis dan tanda-tanda hari akhir dengan benar. Jadi kalian harus bisa menyebutkan jenis dan tanda-tanda hari akhir. Baik, kita masuk pada kegiatan inti ya. Sekarang Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Kalian perhatikan baik-baik ya video pembelajaran yang Ibu tayangkan di layar. Nah, dari video pembelajaran tadi, apa yang terlintas di pikiran kalian tentang materi ketika kehidupan berhenti? Kira-kira apa saja yang ada di dalam video pembelajaran tadi? Iya. Sekarang kalian silakan tulis di buku kalian apa saja yang ada di video pembelajaran tadi yang Ibu tayangkan tadi ya. Apa saja? Silakan kalian tulis sebanyak-banyaknya. Kemudian kalian juga menulis pertanyaan sebanyak-banyaknya mengenai video pembelajaran tadi. Jadi hasil pengamatannya kamu tulis di bukunya kamu. Apa semua yang ada di video pembelajaran tadi.
Sudah? Ya. Oke. Nah, sebentar dikumpul ya. Sudah semua? Sudah. Sudah. Yang laki-laki sudah? Perempuan? Sudah. Oke. Nah, sekarang Ibu akan membentuk kelompok. Yang ini kelompok 1. Dan yang sana kelompok 2. Dan yang ini kelompok 3. Oke. Jadi, Ibu akan memberikan LKPD masing-masing kelompok. Silakan mengerjakan LKPD yang Ibu berikan ya. Ya. Silakan dikerjakan. Kerjasama ya, kerjasama dengan teman kelompoknya. Silakan berdiskusi dengan temannya yang satu kelompok. Kelompok 1 juga begitu. Silakan berdiskusi dengan teman satu kelompok. Kelompok 2, kelompok 3. Diskusi dengan temannya. Sudah semua? Sudah. Oke. Nah, sebelum dipresentasikan, Ibu jelaskan sedikit dulu ya tentang materi kita hari ini. Perhatikan dulu. Jadi pokok pembahasan kita makna hari akhir. Yang pertama, iman kepada hari akhir. Yang kedua, macam-macam hari akhir. Yang ketiga, tanda-tanda hari akhir. Nah, yang pertama, apa itu hari akhir? Jadi hari akhir adalah peristiwa hancurnya seluruh alam, semesta dan segala isinya. Kemudian makna hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Jadi tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari kiamat akan terjadi. Sekalipun manusia membuat tempat persembunyian di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang selamat atau yang lolos dari hari
kiamat. Itu. Kemudian yang berikut, iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat atau hari akhir merupakan rukun iman yang keberapa? Iya, merupakan rukun iman yang ke-5. Iman kepada hari akhir artinya kepercayaan dan keyakinan kita beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir. Apabila kita tidak percaya akan datangnya hari akhir, berarti kita tidak dikatakan orang yang beriman. Berarti kita bukan orang yang beriman ya. Nah, untuk itu kita harus yakin akan datangnya hari akhir. Tuh. Nah, yang berikut jenis dan tanda kiamat. Jadi jenis kiamat ini ada 2. Yang pertama kiamat sugra dan yang kedua adalah kiamat kubra. Nah, kiamat sugra ini adalah kiamat kecil yang berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup seperti kematian seseorang, bencana alam, apalagi yang merupakan contoh kecil kiamat sugra. Gempa, apalagi kebakaran, apalagi kematian, apalagi ya tsunami, apalagi banjir, ada lagi tanah longsor. Jadi itu merupakan contoh dari kiamat sugra ya, atau kiamat kecil. Ini merupakan contoh dari kiamat sugra. Yang pertama ada kematian, yang kedua ada tsunami, yang ketiga ada banjir, ada kebakaran. Jadi yang kalian sebut tadi juga itu merupakan contoh dari kiamat sugra atau kiamat kecil. Nah, berikut kiamat kubra. Kiamat kubra ini adalah kiamat besar yang berarti hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Nah, kiamat ini ditandai dengan ditiupnya terompet atau sangkakala oleh malaikat, oleh malaikat Israfil. Siapa di sini yang tahu kapan datangnya hari kiamat atau kiamat kubra? Ada di sini yang tahu? Ya, jadi kita di sini di bumi ini tidak ada yang tahu, bahkan malaikat pun tidak tahu kapan hari kiamat itu akan terjadi. Kapan kiamat kubra itu akan terjadi. Jadi kita tidak perlu pikir-pikir, oh besok hari kiamat akan terjadi, lusa, bulan depan, tahun depan. Tidak usah dipikir-pikir ya. Yang perlu kalian pikir adalah kalian mengumpulkan amal baik kalian untuk kelak di hari kiamat, untuk tabungan kita. Itu ya. Nah, karena kita di sini tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi, tapi kita harus mengetahui tanda-tanda hari kiamat. Jadi tanda-tanda juga ada 2 ya, tanda-tanda datangnya hari kiamat. Yang pertama tanda-tanda kecil menunjukkan datangnya kiamat. Jadi tanda-tanda kecil ini ada 5. Yang pertama munculnya fitnah. Yang kedua banyak bermunculnya nabi palsu. Yang ketiga banyak kebohongan dan kesaksian palsu. Nah, yang keempat perbuatan riba banyak terjadi. Yang kelima anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Di sini ada tidak yang durhaka kepada orang tuanya? Mudah-mudahan ya kita tidak termasuk anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua ya. Oke, yang berikut tanda-tanda besar datangnya kiamat. Tadi Ibu sudah jelaskan tanda-tanda kecil datangnya kiamat. Nah, yang ini tanda-tanda besar datangnya kiamat. Tanda-tanda besar ini ada 8. Yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Oke, yang keempat, turunnya Imam Mahdi. Dan yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam, munculnya binatang melata di bumi. Yang ketujuh, munculnya dukuan.
atau awan debu, asap di timur dan barat. Dan yang terakhir terjadinya gerhana di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Itu ya merupakan tanda-tanda besar datangnya kiamat. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Namun sebelum itu kita ice breaking dulu ya. Ya, silakan berdiri semuanya. Oke, sama-sama kita ice breaking. Oke, silakan duduk kembali. Sekarang masing-masing sudah siap ya untuk mempresentasikan hasil pekerjaan masing-masing kelompok? Sudah. Nah, kita mulai dari kelompok mana dulu? Kelompok 1. Ya, silakan maju perwakilan saja. Untuk kelompok lain, silakan disimak pemaparan dari kelompok 1. Kelompok 2 dan 3, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil isian kami. Hasil pekerjaan kami. Hasil pekerjaan kami. Kiamat Sugro nomor 5, nomor 9, nomor 7, nomor 4, nomor 8, nomor 2, nomor 3. Kiamat besar nomor 1, nomor 6, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kelompok lain disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami.
Kiamat ketiga sugro. Nomor 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Kiamat besar kubro. Nomor 1, nomor 6, nomor 10, nomor 11, dan nomor 12. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Silakan maju perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan hasil pekerjaan kami. Kiamat program nomor 2, 8, 7, 4, 5, 9, 3. Kiamat kubro nomor 10, 1, 6, 11, dan 12. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, tadi kalian masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ibu berikan apresiasi dulu untuk semua kelompok. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Sekarang masing-masing kelompok silakan mengeluarkan pendapatnya mengenai presentasi dari teman-temannya tadi, kelompok yang lain. Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1. Bagaimana pendapat kamu mengenai presentasi dari hasil dari kelompok 2 dan 3? Silakan kelompok 1. Menurut kami kelompok 2 sudah bagus dan kelompok 3 sudah bagus. Oke, sekarang kelompok 2 berikan pendapatmu. Menurut kami kelompok 1 sudah bagus dan kelompok 3 sudah bagus. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok 3. Menurut kami kelompok 1 sudah bagus, begitu juga dengan kelompok 2. Oke, berarti sudah semuanya sudah bagus ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita sama-sama menjawab pertanyaan dari tugas dari LKPD. Ada kiamat kecil dan ada kiamat besar. Jadi dari gambar ini, gambar 1 sampai dengan gambar 12, yang mana kira-kira yang termasuk kiamat kecil dan mana kiamat besar atau kiamat kubra. Nah, di sini dari kelompok 3, kelompok 3 kiamat kecil itu nomor 2, berarti ada kematian. Kemudian nomor 8 ada tanah longsor. Nomor 7 ada banjir. 4 longsor juga. 5 kematian. 9 10 3 tsunami. Oke, sudah bagus. Nah, kiamat besar 10 dajjal. Oke. 1 matahari terbit dari sebelah barat. Oke. 6 sejarah Arab. 11 Yakjud dan Makjud. Ya, 12 munculnya binatang melata. Oke. Coba kelompok 1. Oke, sama. Kelompok 2. Oke, sama. Oke, sudah ya. Ada pertanyaan sampai di sini mengenai materi kita hari ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu berikan kesempatan sama satu orang untuk memberikan kesimpulan mengenai materi tentang ketika kehidupan berhenti. Silakan, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, Melani, silakan maju. Pembelajaran ini adalah dengan kepada hari akhir adalah percaya adanya hari akhir atau hari kiamat. Dan jenis-jenis hari akhir adalah ada 2. Begitu juga dengan tanda-tanda hari akhir. Jenis kiamat kecil yaitu munculnya fitnah, bermunculannya nabi palsu dan banyaknya kesaksian palsu. Dan
jenis-jenis kiamat besar, terbitnya matahari dari sebelah barat dan munculnya Dajjal. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, jadi kesimpulan materi kita hari ini, iman kepada hari akhir adalah kita harus percaya kepada hari akhir. Kita sebagai umat muslim, kita harus percaya adanya hari akhir. Apabila kita mau dikatakan orang yang beriman, berarti kita harus percaya akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Kemudian, jenis kiamat. Jadi kiamat ada dua ya, kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil ini adalah kiamat sugera, kiamat besar adalah kiamat kubra. Nah, kiamat kecil ini contohnya kematian, kemudian tanah longsor, kemudian tsunami, kebakaran, banjir. Ya, itu adalah contoh dari kiamat kecil. Nah, kiamat kubra ini ditandai dengan ditiupnya sang kakala oleh malaikat Israfil. Nah, kemudian tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda akan datangnya hari kiamat juga ada dua. Yang pertama tanda-tanda kecil, yang kedua adalah tanda-tanda besar. Oke. Nah, sekarang kalian sudah menyimpulkan tadi pembelajaran hari ini. Ibu akan memberikan asesmen akhir dari pelajaran materi tentang ketika kehidupan berhenti. Silakan kalian kerjakan. Silakan dikerjakan. Sudah? Sudah semua? Oke. Sekarang dikumpul sama ketua kelompoknya. Dan ketua kelompok silakan antar ke mejanya Ibu. Sini. Sudah? Tadi kalian sudah mengerjakan asesmen akhir. Nanti hasilnya minggu depan Ibu akan berikan sama kalian. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah kita ketemu lagi pada minggu depan ya. Dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan teman kalian yang belum sempat hadir tadi, minggu depan sudah bisa hadir sama-sama dengan kita di sini ya. Oke. Nah, silakan berdoa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batina warzuqna tinaba. Amin. Alhamdulillah, pertemuan kita sampai di sini dulu dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.